kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Xiaoyan, Anda sudah berada di ranah apa sekarang? Saya sangat penasaran. Xiao Yixian bertanya sambil menatap Xiaoyan dan mata indahnya berbinar-binar. Jelas dia juga sudah lama mengetahui bahwa dia dan Xiaoyan tidak berada di jalan yang sama. Dan ia tak pernah berharap Xiaoyan akan jatuh cinta lagi padanya. Jadi meskipun dia cukup merindukannya, tapi penyesalan itu juga mulai memudar seiring waktu. Anda harus tahu, berkultivasi adalah perjalanan tanpa akhir. Di hadapan yang lemah, saya bisa dianggap kuat, tetapi di hadapan yang lebih kuat, saya masih lemah. Dunia kita akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita tak mampu melawan, kita semua akan musnah. Xiaoyan berkata bahwa meskipun dia telah mengalahkan dunia Taisu kali ini, tapi dia juga semakin banyak belajar. Jadi dia semakin menyadari bahwa Taisu hanyalah pemimpin. Bukan satu-satunya dunia yang ingin menginvasi dunia Senshi. Karena ketika tembok runtuh, semua orang akan mendorongnya. Sehingga perang antar dunia akan membuktikan hal ini dengan jelas. Bagaimanapun terlalu banyak keraguan dalam kehancuran dunia tanpa batas. Bahkan kehancuran mereka berada di luar jangkauan satupun dari 9 alam. Jadi Xiaoyan sekarang mengerti bahwa jika Senshi tidak berubah, kemungkinan besar mereka akan mengulangi kesalahan seperti dunia tanpa batas. Meskipun saya tidak tahu banyak, tragedi kekosongan Laut Barat mengungkapkan kehancuran banyak nyawa. Tapi saya akan memimpin aula 10.000 iblis menuju pertumbuhan. Dalam perang dunia, aula 10.000 iblis harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Xiao Yixian berkata dengan serius. Bagaimanapun dia selalu menjadi orang yang sangat rasional. Dan ia mengerti taruhan yang dibicarakan Xiaoyan. Meskipun aula 10.000 iblis mungkin tidak terlalu kuat bandingkan dengan banyak kekuatan di seluruh dunia Senshi. Tetapi perang dunia membutuhkan partisipasi setiap kekuatan. Hanya ketika mereka bertemu dan bekerja sama, mereka dapat menjadi sungai yang berkumpul di laut. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk pelan. Kali ini percakapan mereka tak pernah menyentuh perasaan seolah-olah ada sebuah kesepakatan diam-diam. Sehingga mereka tak akan membahas masa lalu. Namun selama bertahun-tahun, semua orang juga merasakan semakin kesepian. Jadi Xiaoyan bisa merasakan bahwa Xiao Yixian tetap melancang selama bertahun-tahun ini. Karena ada aura hampa dari tatapan matanya yang menunjukkan dia selalu sendiri. Dia bahkan telah menolak banyak pengagum. Jadi Xiaoyan bertanya-tanya, apakah perasaan ini karena hati Xiao Yixian tak lagi terbuka untuk menerima orang lain? Jika memang begitu, setelah semuanya tenang, Xiaoyan mungkin perlu mengakhiri hubungan ini. Tapi tidak sekarang. Bagaimanapun dia terlalu sibuk untuk mengurus semuanya. Terlalu banyak pikiran di benaknya, dan kekuatannya masih jauh dari cukup. Jati dirinya belum cukup kuat. Bahkan di alam dewa kekacauan, kekuatan Xiaoyan saat ini bahkan tidak memungkinkannya untuk mengungkapkan jati dirinya dengan mudah. Meskipun dia telah menghadapi beberapa pertempuran yang menegangkan, tapi Xiaoyan merasa kekuatannya masih kurang, tetapi dia hanya kurang kuat. Namun dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung, karena tak ada dewa abadi di atas tingkat kelima yang mampu melenyapkan Xiaoyan secara langsung. Xiao Yixian, kedamaian dunia Senshi akan segera berakhir dan kekacauan akan segera terjadi. Jadi Anda harus tumbuh lebih kuat dan bertahan hidup. Xiaoyan berdiri dengan tangannya di belakang punggung, menatap bunga-bunga yang mekar di dalam gua. Namun ada kemurungan terpancar di matanya. Mendengar itu Xiao Yixian mengangguk. Dengan ini percakapan mereka berakhir. Sebelumnya, Xiaoyan juga menawarkan bimbingan kepada Xiao Yixian untuk membantunya menembus alam dewa abadi dan dia harus mengembalikan aula 10.000 iblis ke jalur yang benar. Karena dia tidak bisa membiarkan mereka dikendalikan oleh orang luar. Sekarang saya harus pergi, kata Xiaoyan perlahan.
Xiu Yixian, hati-hati. Sambil mengangguk, Xiu Yixian menatap punggung Xiu Yan dan dia menjawab dengan lembut. Dunia ini luas dan tahun-tahun berlalu begitu cepat. Perpisahan ini bisa berlangsung 100 tahun, 1000 tahun, atau mungkin selamanya. Masa depan Sensi penuh ketidakpastian. Tak seorang pun bisa memprediksi bagaimana masa depan akan terungkap. Dan tak seorang pun bisa menjamin saya masih hidup di lain waktu. Setelah berpikir sejenak, Xiu Yixian mengucapkan selamat tinggal dan Xiu Yan mengangguk. Kemudian sambil menoleh ke samping, tatapannya jatuh pada wajah Xiu Yixian. Lautan cukup luas bagi ikan untuk melompat dan langit cukup luas bagi burung untuk berterbang tinggi. Percayalah pada diri Anda sendiri, sampai jumpa di puncak. Xiu Yan mengakhiri kata-katanya. Mendengar itu hati Xiu Yixian bergetar dan dia mengangguk berat. Lalu Xiu Yan menghilang ke dalam gua. Xiu Yixian segera berdiri, matanya berkaca-kaca antara gembira dan kecewa. Kita seperti burung yang sedang jatuh cinta. Jika kita bertemu tapi tak bisa jatuh cinta, bukankah lebih baik kita saling berpapasan saja? Saya tahu, pelukan itu bukan ilusi. Xiu Yixian mengepakkan tangannya sedikit, tapi air mata menggenang di matanya. Gadis kecil yang malang. Pada saat itu, suara yang familiar itu tiba-tiba bergema di telinga Xiu Yixian, sehingga mengejutkan tubuhnya yang halus. Kemudian, sebuah lengan yang kuat memeluknya. Gadis kecil, dari pengalaman saya yang tak terhitung jumlahnya, saya bisa langsung tahu bahwa dia sangat mencintai Anda, tetapi hanya ada ikatan di antara kalian. Berlatihlah dengan giat untuk masa depan, dan hanya dengan begitu, Anda akan memiliki kesempatan berada di sisinya. Jelas orang yang menghentikan Xiu Yixian adalah Ye Beijing. Setelah selesai berbicara, ia tersenyum tipis pada Xiu Yixian sebelum menghilang. Xiu Yixian merenung, namun secerca tekad terpancar di matanya karena dia tampak melihat harapan. Apapun yang terjadi, saya akan menjadi lebih kuat, bahkan lebih hebat lagi, karena saya harus melindungi dunia ini, terlebih lagi untuk melindunginya. Setelah Xiu Yan meninggalkan gua Xiu Yixian, ia tiba di atas istana 10.000 iblis. Kemudian menatap langit yang dipenuhi kura-kura iblis. Dan ada puluhan juta kura-kura iblis. Begitu padat hingga tampak seperti sungai hitam yang menggantung di langit. Kemudian Xiu Yan mengangkat tangannya dan panci penekan jiwa pun muncul. Dengan kilatan cahaya dia melepaskan awan ungu hitam. Kura-kura iblis yang Anda bawakan untuk saya tidak cukup, karena saya butuh lebih banyak. Hanya dengan ini, Anda tidak sebanding dengan Raja Iblis tertinggi, kata Xiu Yan sambil mencibir. Meskipun ada banyak, jumlah boneka yang kuat di antara mereka tidak banyak. Efektivitas tempur boneka-boneka itu secara inheren melemah, jadi dibutuhkan boneka yang lebih kuat. Tuan Muda, saya telah menjara semua sekte dan pasukan pemurni boneka di Sensi untuk mengumpulkan ini. Jika Anda menginginkan jumlahnya, Sensi saja tidak akan cukup. Bagaimana kalau Anda membiarkan saya pergi ke dunia lain? Dan saya berjanji akan memberi Anda pasukan iblis yang seberjumlah beberapa ratus juta. Kata Ye Tian dengan serius. Kali ini dia tidak bersikap arogan, melainkan memberikan gelar dan kemudian berbicara dengan janji yang sungguh-sungguh. Xiu Yan melirik awan hitam dengan keraguan saat mendengar ini, karena keinginan Ye Tian dapat diterima. Tetapi semua kura-kura iblis yang berada di sini harus tetap berada di Sensi dan tidak boleh dibawa pergi. Jelas Xiu Yan merasa, jika Ye Tian meninggalkan dunia Sensi, Xiu Yan tidak akan bisa lagi menemukannya, atau setidaknya menangkapnya. Mendengar persetujuan Xiu Yan, Ye Tian langsung tertarik dan berubah menjadi wujud manusia. Namun perubahan itu membuat Xiu Yan mengerutkan kening, karena dia telah berubah menjadi seorang wanita berkulit ungu, dengan lekuk tubuh yang indah dan sosok yang menggairahkan, seperti seorang penyihir. Saya akan kembali, teriak Xiu Yan, dan Ye Tian kembali berubah menjadi awan ungu hitam. Saya pergi, kata Ye Tian lagi. Namun saat dia hendak pergi, Xiu Yan tiba-tiba melambaikan tangannya dan menyimpannya di dalam panci penekan jiwa. Hei, Anda tidak menepati janji Anda.
Ternyata tindakan Anda meniru iblis. Yetian meraung dari dalam panci penekan jiwa, merasakan sebuah rencana jahat. Saya sudah berjanji pada Anda, tapi saya tidak bilang pasukan iblis ini akan tetap di sini. Dan Anda harus merenungkan kesalahan Anda dalam pengasingan. Pikir Suen bergerak, dan jiwa kehampaan muncul. Sebuah lubang hitam muncul entah dari mana. Kemudian Ye Beijing melangkah ke dalamnya. Lubang hitam itu berkelebat dan Xiaoyan menghilang. Sehingga aula 10.000 iblis kehilangan kendali. Ketertibannya kembali dipulihkan. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.